Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Uti Aulia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Cakapatan 2, Kecamatan Jawa, Kabupaten Tegal. Saya masih ditemani dengan Bapak Pujitur Santoso sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik kemarin. Dan saya pun juga ditemani oleh Ibu Yayan Anggraini sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Ibu Yayan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Tulus. Waalaikumsalam. Sebelumnya gimana kabarnya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Tulus terkait dengan jalannya proses observasi atau supervisi kelas yang sudah dilakukan kemarin, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak Tulus lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Pak Tulus terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan kemarin, Pak? Terima kasih atas waktunya Bu. Tentunya waktu kegiatan observasi kemarin ya, manusiawi ini ketika saya ditunggui oleh Ibu, tentunya saya ada rasa canggung. 5 menit awal itu saya mulai ngeblank, kemudian saya mulai mengontrol diri dengan emosional dan sebagainya. Kemudian 10 menit kedua saya bisa menguasai dan akhirnya berjalan dengan lancar tanpa kendala, kemudian sampai selesai. Alhamdulillah kemarin berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah ya Pak ya, bisa berjalan dengan baik ya. Bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas kemarin seperti apa dan tahapan-tahapannya itu seperti apa Pak? Terima kasih. Untuk area pengembangan yang saya lakukan terhadap pembelajaran yang barusan kemarin saya jalan itu adalah yang pertama adalah saya menggunakan tujuan pembelajaran yang terkait dengan perencanaan. Artinya di situ saya mengidentifikasi tentang sikap-sikap perubahan dan akhlak budi pekerti yang baik. Itu yang pertama. Kemudian saya menggunakan berbagai alat media pembelajaran, terutama pembelajaran yang konten dan proses, terutama pada pembuatan kuisnya berupa buat wall. Di situ ada kuis. Di situ nanti anak berpendapat, menjawab, kemudian maju satu-satu. Kemudian di situ ada kritisnya. Kemudian saya juga memberikan permainan wall of name. Jadi nanti saya tidak menunjuk siswa secara langsung, tetapi menggunakan aplikasi. Tapi di situ juga adanya pembelajaran diferensiasi juga, yaitu pada diferensiasi konten dan proses. Jadi saya ada perbedaan. Di situ ada anak yang kinestetik dan audio visual, jadi ada perbedaannya. Kemudian ada tambahan lagi, ada integritas dari integrasi dari PSE, social emotional juga. Itu saja Bu. Oh baik, jadi untuk area pengembangannya itu berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Yeah. Di situ diintegrasikan dengan sosial emosional, kemudian adanya pemanfaatan media pembelajaran. Di sini word of name itu dan kuisis ya. Jadi anak itu tidak ditunjuk, tapi dengan sistem word of name itu yaitu anak ada namanya situs maju ya. Iya, ada aktifan lah. Jadi mereka ada rasa deg-degan lah. Saya akhirnya nama yang muncul, jadi mereka tuh bangga dengan nama yang muncul di situ. Oh iya, berarti untuk keterampilan berpikir kritis anak tentang akhlak di budi pekerti itu dari tujuan belajar itu bisa tersampaikan gimana ya? Iya, jadi kemarin alhamdulillah ada interaksi dari murid ketika mereka malu untuk maju, dan ketika ada wall mereka tertarik dengan metode pembelajaran yang baik. Menurut Pak Tulus sejauh mana area yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Mungkin ini jujur saja ya, bukan namun kita kemarin persiapannya dadakan ya. Kemudian mungkin ada sedikit yang kurang yaitu di produk, maka pembelajaran kemarin menurut saya sekitar tidak sempurna ya, paling hanya 5 Bu. Karena mungkin karena saya melihat banyak kekurangan sih Bu. Ya baik Pak.
berarti sudah dilakukan berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran, tapi masih di level 5 nih Pak. Iya, iya. Masih di level 11, berarti masih ada kekurangan. Menurut Pak Tulus, untuk menutupi kekurangan itu atau kendala-kendala apa yang dihadapi pada saat melakukan proses pembelajaran itu Pak? Ya, saya sih pengennya kemarin adanya produk ya. Kemarin produk saya lupa adanya produk terhadap siswa, perbedaannya. Mungkin nanti kedepannya saya akan menggunakan diferensiasi produk, berupa nanti ada penempelan kartu, ada alat peraga yang kemarin saya buat itu tentang dimensi. Jadi nanti mereka ada yang sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Ya, berarti karena belum adanya produk itu ya, jadi nanti mengaktifkan siswa dengan menambah kontennya itu ya Pak, di produknya itu ya. Iya. Untuk mengaktifkan siswa itu tadi, keterlibatan siswa itu tadi untuk menggunakan diferensiasi, pembelajaran diferensiasi kayak semacam tadi produk itu, menurut Pak Tulus itu bagaimana Pak untuk keaktifan peserta didik itu kira-kira di skala berapa Pak? Oh, untuk kemarin kalau saya mempunyai tadi ya diskusi diskusi adanya pembelajaran yang lebih menarik lagi, mungkin terjadi skalanya lebih baik ya. Kemarin 5, mungkin ketika saya adanya tadi produk, ada pembelajaran ditambah tadi kemarin ada media belajar kembali yang baru, mungkin berada di level 8. Sudah meningkat ya? Iya. Iya. Untuk kedepannya, untuk mengatasi peserta didik yang kurang tadi aktif atau ikut serta dalam kegiatan pembelajaran itu gimana Pak? Itu masih sebenarnya saya punya ini terobosan baru ya. Dalam diri saya kan punya potensi tentang IT ya, IT. Terus kemudian saya juga sering ceramah pada siswa, jadi nanti pendekatannya adalah interaksi pada siswa. Kemudian pendekatan saya menanyai tentang asesmen, kemudian tentang kebutuhan siswa, tentang apakah dia cuma kinetik, lebih dalam lagi supaya lebih kerjasama antara guru dan siswa itu. Berarti untuk rencana ke depan itu adanya kedekatan antara siswa gitu, untuk menanyakan apa yang diinginkan ke siswa gitu ya. Ya, soalnya siswa kadang malu sih, malu terhadap guru, terus mereka tidak mau tereksplor, kurang bertanya juga kurang, untuk maju juga malu. Maka saya akan menggunakan metode yang tadi untuk menggunakan diskusi yang baru, karena saya lebih condong ke IT-nya. Semoga nanti bisa diterapkan ke siswanya dan mereka akhirnya bisa mengeluarkan, bisa menjawab, bisa maju, dan mereka tidak takut kembali. Iya, bagus Pak. Kira-kira kapan nih untuk melakukan perubahan itu Pak? Kapan? Iya, karena kemarin saya ada introspeksi ya, kemarin ada kelemahan saya, insya Allah dalam minggu depan secepatnya nanti saya perbaiki. Dan ini kebetulan siswa juga lebih, ayo Pak, belajar ini kembali, antusias kembali untuk bisa mengikuti pembelajaran kembali. Segala kekurangan saya mungkin yang masih ada ya Bu ya, mungkin saya perbaiki. Untuk melakukan berarti untuk minggu depan ya. Mudah-mudahan rencana yang Pak Tulus rencanakan itu bisa dapat direalisasikan nih Pak. Kemudian untuk komitmennya Pak, komitmen apa yang Pak Tulus rencanakan itu untuk kedepannya Pak, yang diterapkan seperti apa Pak? Ya, komitmen yang pertama saya ini dulu gitu, mengadakan ombel dengan kepala sekolah dan guru tentang nanti saya pernah mengikuti pelatihan membuat gambar, membuat AI ya, itu nanti saya terapkan kepada guru, dan saya komunikasi dengan kepala sekolah terkait kekurangan saya dan kepada rekan guru supaya nanti bisa lebih baik. Kemudian untuk komitmen saya kembali lagi tadi, saya ingin lebih dekat dengan siswa, apa kebutuhan siswa, kemudian apa sesuai dengan kodrat alam bawah zamannya. Saya juga berpikir seperti itu. Kemudian saya lebih diskusi dengan siswa, apa keinginan mereka, anak lebih condong kayak apa, seperti apa, nanti saya coba untuk mengaksesnya. Untuk ini kira-kira siapa yang akan membantu dan menjaga komitmen Pak Tulus itu tadi yang
rencanakan? Ya, tadi kembali lagi bahwa semuanya kan saya tidak bisa berjalan sendiri Ibu. Artinya ini perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak. Mungkin saya bisa berjalan sendiri. Maka saya membentuk pembantuan dari kepala sekolah, rekan sejawat, terutama Ibu dan teman-teman saya. Oh, berarti adanya saling kolaborasi ya Pak ya? Iya. Kolaborasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih maksimal ya. Iya. Terima kasih ya Pak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan rencana yang akan Pak Tulus laksana atau lakukan nanti bisa berjalan dengan baik, maksimal, dan bisa ditularkan ke teman-teman guru yang lain. Ya. Baik Pak Tulus, terima kasih banyak atas waktunya. Sehingga kita bisa sampai di akhir kegiatan pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Tulus dan kepada Ibu Yeyen. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi